Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Nabil Al-Musawa. Kesempatan ini dengan TV Al-Shinta saya ingin menyampaikan tentang 4 kiat untuk mencapai derajat takwa menurut para ulama tasawuf. Dalam satu athar, dalam satu diskusi dari 2 orang sahabat besar, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Waktu itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, kata Sayyidina Umar, "Ya Ubay, ma huwa at-taqwa?" Wahai Ubay, apa sih yang kamu ketahui tentang takwa itu? Atau apa menurut kamu tentang takwa? Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab terdiam, lalu kemudian terus beliau balik bertanya kepada Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar. Kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan dhi nafar?" Apa kamu itu Anda pernah melewati satu jalan yang penuh dengan duri-duri, semak berduri, ya. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Bala, saya pernah melewati itu." Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, "Fama fa'alta?" Apa yang kamu lakukan di tempat seperti itu? Lalu Sayyidina Umar menjawab, kata beliau, "Ijtahadtu wa syammartu." Ya. Saya bersungguh-sungguh dan saya berhati-hati. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, "Dzalika at-taqwa." Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi dari definisi ini diskusi antara 2 sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Al-Khattab dan juga Ubay bin Ka'ab, kita mendapatkan makna bahwa takwa itu, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah proses yang tidak akan pernah berhenti, ya. Dia adalah proses yang tidak akan pernah ada ujung kecuali saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ijtahadtu artinya adalah sungguh-sungguh. Sampai kapan? Terus saja, seolah-olah kita melewati jalan penuh dengan duri, dan duri di situ dimaknai sebagai rintangan, maksiat, godaan, segala sesuatu yang mengakibatkan kita bisa terjatuh dari takwa itu. Kemudian wasyammartu, saya hati-hati jangan sampai saya kena duri itu, ya. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Dari makna ini yang kita bisa mendapatkan, jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah bertakwa, nggak ada, ya. Karena takwa adalah proses dan dia hanya akan nanti berakhir pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada diskusi yang lain, seorang sahabat Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa ardhah. Suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang, katanya, "Ya Amirul Mukminin, ma huwa at-taqwa?" Wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, apa sih yang Anda ketahui tentang takwa? Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, ya, kata beliau, "At-taqwa huwa ar-ridha bil qalil wal 'amalu bit tanzil wasti'dad li yaumir rahil." Ya, kata beliau radhiyallahu anhu ardhah, yang namanya takwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Sayyidina Ali selaku Amirul Mukminin, sahabat besar, menyampaikan bahwa nomor 1 dari takwa itu adalah ketika kita ridho ketika Allah berikan sesuatu yang sedikit sama kita. Ridho ketika kita diberikan cobaan sama Allah. Ridho ketika kita dibatasi rizki kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ridho ketika kita diberikan penyakit sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mengakibatkan kita menjadi kecil di mata manusia, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu adalah ketika kita bersabar, ketika kita ridho, maka itu disebut sebagai takwa. Itu yang pertama. Ar-ridha bil qalil. Lalu kemudian kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya radhiyallahu anhu wa ardhah, yang kedua adalah wal amal bit tanzil. Enggak cukup kita takwa kepada Allah itu hanya dengan kita ridho kalau dikasih sedikit, kalau enggak dibatasi rizkinya, kalau diberikan kemiskinan, kalau diberikan penyakit. Tidak cukup dengan itu. Tapi kata beliau adalah amal bit tanzil, ya. Yaitu yang kedua adalah kita senantiasa mengamalkan apa-apa yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan apa-apa yang disunnahkan oleh
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ridha dengan takdir Allah, lalu ditambah dengan kita mengamalkan apa yang Allah berikan, apapun itu. Ya, jangan kemudian kita kalau itu suka, kalau kita cocok, kalau kita misalnya merasa nyaman, kita ridha, kita laksanakan. Tapi ketika nggak cocok, lalu kemudian kita protes. Wah, saya nggak mau dengan ini. Nah, itu berarti belum al-amal bitanzil. Orang yang beriman itu ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, sesuai atau tidak sesuai dengan nafsunya, dia akan berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saya dengar ya Allah, saya taat, ampuni saya. Dan hanya kepada Engkau saya akan kembali. Saya nggak bisa lari kepada yang lain. Maka apapun yang Engkau turunkan, hanya satu kata, yaitu sami'na wa ata'na. Ya. Hadirin wal hadirat, ini suatu makna takwa yang luar biasa yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Kemudian kata beliau yang ketiga, bukan hanya itu, tapi juga wasti'dad liyaumir rahil. Takwa itu juga punya dimensi lain, yaitu isti'dad. Isti'dad itu artinya senantiasa mempersiapkan diri. Liyaumir rahil, untuk hari berjumpa dengan Tuhan kita. Berjumpa dengan pemilik kita. Ya hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, ya kalau kita melihat di dunia ini, kita sering melihat keindahan. Keindahan alam, keindahan ciptaan Allah, binatang, tumbuhan, segala sesuatu, sungai-sungai, lautan, gunung, semua yang indah. Tapi ketahuilah, berjumpa dengan Allah itu adalah yang paling indah. Tidak ada yang lebih indah kecuali saat kita bertemu dengan yang maha indah. Ya. Dikatakan di dalam salah satu sabda baginda Rasul SAW, suatu ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu kemudian malam itu sedang cahaya bulan purnama. Lalu kata beliau sambil melihat bulan, lalu kemudian beliau bicara, ya, kalian nanti akan berjumpa dengan Allah seperti melihat bulan purnama ini indahnya. Ya Rasulullah, apa benar kita nanti akan melihat Allah? Kemudian baginda Rasul SAW membaca ayat wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, jadi nadhirah, kemudian yang kedua nadhirah. Ya, jadi pada hari itu wajah orang-orang beriman itu begitu bercahaya. Begitu indahnya wajah mereka. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena pada saat itu dia melihat kepada yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh keindahan yang ada itu hilang ketika kita melihat keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang takwa, maka hal-hal seperti ini harus kita persiapkan terus-menerus. Kita bersungguh-sungguh, kita berhati-hati sebagaimana kata Sayyidina Umar. Kemudian kita juga senantiasa ridho dengan takdir Allah. Kemudian kita mengamalkan apa yang diturunkan, dan juga kita kemudian mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan keberkahan untuk melakukan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa TV Al-Shinta dimanapun berada, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keindahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini, kita senantiasa dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada saat ini adalah berkaitan dengan ada 4 sampai 5 kiat ya para ulama tasawuf untuk melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah dapatkan bagaimana para sahabat berbicara tentang takwa. Takwa itu enggak pernah berakhir, dia adalah proses yang terus-menerus. Lalu para ulama tasawuf menyatakan ketika kita bicara tentang takwa, setidaknya ada 5 kiat ya yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kata para ulama tasawuf, adalah dengan yang disebut dengan al-mu'ahadah. Ya. Apa itu mu'ahadah? Mu'ahadah artinya adalah senantiasa selalu mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wah, kita mungkin bertanya, Bib, emang kita pernah janji sama Allah? Ya. Nah, di dalam surah ke-7, surah Al-A'raf, ya, ayat 172,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adam, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, ya, kepada siapa? Bani Adam, kepada seluruh Bani Adam, artinya seluruh manusia, ya. Min duhurihim dzurriyyatahum. Kapan terjadinya perjanjian itu? Ketika mereka masih di dalam perut ibunya, ya. Ketika mereka kemudian mau diciptakan jadi manusia, itu berjanji dulu. Apa janjinya? Alastu birabbikum, kata Allah, apa kamu siap menjadikan aku sebagai satu-satunya Tuhan kamu? Maka seluruh calon manusia itu berkata, qalu bala syahidna. Mereka berkata, ya Allah, saya menjadi saksi, kami semua menjadi saksi, kami siap menjadikan engkau sebagai satu-satunya Tuhan kami. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai, ini kami ingatkan kepada kalian semua, kata Allah. Kenapa? Jangan sampai nanti di hari kiamat kalian berkata, ya Allah, saya nggak tahu, nggak pernah diajarkan supaya saya beribadah kepada engkau. Saya juga nggak berjanji. Lalu kemudian kenapa engkau berikan saya beban segini berat? Kenapa engkau masukkan saya ke neraka? Dan seterusnya dan seterusnya. Kata Allah, diingatkan ketika kita masih di dunia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, mudah-mudahan kita dirahmati Allah di bulan penuh berkah ini. Dari ayat ini menjadi dalil bagi kita, ya, bahwa kita semua itu sudah janji sama Allah Subhanahu wa taala dan nggak bisa ingkar. Nanti di hari kiamat kita ditanya, ya. Kemudian kita juga ingat, bukan hanya kalau kita katakan, ya Bib, itu kan kita masih dalam kandungan, kita nggak sadar. Ketika kita sudah sadar, ketika kita sudah jadi muslim, kemudian kita ketika sholat membaca surat Al-Fatihah. Salah satu ayat yang kita baca, hadirin wal hadirat, adalah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan main-main dengan kalimat itu. Ya. Kita mengucap kepada Allah, bersumpah kepada Allah, berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami akan beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, ya. Dalam ayat ini yang kita ulang-ulang terus-menerus, ketika kita sholat saja minimal 17 kali kita ulang ketika kita baca Fatihah. Kalau sholatnya sholat fardu, kalau kita sholat sunnah kita tambah lagi. Kalau kita baca itu surat Al-Fatihah dalam posisi di luar sholat, nambah lagi. Berkali-kali kita bersumpah kepada Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dikira Allah nggak akan menanyakan pernyataan itu. Itu sudah berjanji, kita ulang-ulang dengan tegas kita katakan, hanya kepada Engkau kami beribadah. Lalu bagaimana dengan ibadah kepada selain Allah? Mengutamakan yang harta, lalu kemudian akhirnya jadi menghalalkan yang haram, padahal Allah larang itu. Mengutamakan hawa nafsu, jadi melakukan hubungan lawan jenis yang di luar yang halal, ya, di luar pernikahan, padahal Allah melarang itu. Kita sudah mengucapkan hanya kepadamu ya Allah kita beribadah. Hati-hati. Maka para ulama tasawuf menyatakan cara kita bertakwa itu ingat janji kita sama Allah Subhanahu wa taala. Muahadah, ya. Dalam ayat, salah satu ayat dalam Quran dikatakan apa? Innal ahda kana anhu mas'ula. Yang namanya janji itu nanti diminta sama Allah, ditanya. Kamu ngomong begitu lalu mana buktinya? Ya, bukan sekedar omong begitu saja. Maka kata para ulama tasawuf, ingat terus dalam perjalanan kita ini bahwa kita sudah berjanji dan janji akan diminta pertanggungjawaban, maka kita istiqomah dengan janji. Itu yang pertama. Lalu kata para ulama tasawuf, yang kedua, kiat untuk supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selain kita mengingat perjanjian kita, adalah yang disebut dengan al-muraqabah, ya. Muraqabah artinya adalah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada.
ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang berbisik 2 orang, Allah yang ketiga. Ada orang berbisik 4 orang, Allah yang kelima. Ya. Tidak lebih dari jumlah itu, tidak kurang dari jumlah itu, kecuali wa huwa ma'ahum aina makan. Allah itu senantiasa beserta kalian dimanapun kalian berada. Artinya Allah maha mengawasi. Kata para ulama tasawuf, cara yang kedua ketika kita supaya tetap kita bertakwa kepada Allah, dimanapun kita berada, ingat kita nggak sendirian. Tuhan kita adalah maha mengawasi kita. Jangan sampai dia melihat sesuatu yang tidak baik di dalam catatan amal kita. Alangkah malunya kita ketika kita melakukan sesuatu, lalu kemudian ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan perbuatan buruk. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti pada segmen berikutnya kita akan membahas tentang makna daripada muraqabah dan juga makna daripada kiat-kiat lain para ulama tasawuf untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita istiqomah semampu kita dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la ilaha illa huwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hadirin wal hadirat, di dalam kajian kita sebelumnya tentang bagaimana Allah Maha mengawasi. Ya. Para ulama tasawuf menyatakan muraqabah. Muraqabah itu artinya berasal dari kata raqabah, artinya adalah dekat, gitu ya, teman dekat. Ya, maka dikatakan malaikat itu raqib, atid. Raqib artinya dekat, atid selalu mencatat. Gitu ya. Nah, maka hendaknya kita selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya'lamu, ya, annaka taqum ya adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Ketika kamu sedang beribadah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kaum muslimin, ta'ifatu minal ladzina ma'ak, Allah mengetahui ketika kamu berdiri ibadah itu. Dalam ayat yang lain dikatakan wa taqallubaka fis sajidin, ketika kamu gerak-gerik badan kamu di antara orang-orang yang sujud, itu Allah Maha mengetahui. Nah, dalam ayat yang lain ketika kita bermaksiat dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan mata yang khianat di antara kalian dan apa yang kalian sembunyikan di dalam hati. Dari itu semua membuat kita, para ulama tasawuf menyatakan, hendaknya kita senantiasa merasakan muraqabatullah. Artinya kesertaan Allah dalam setiap aktivitas kita, maka kita malu untuk melakukan hal yang membuat Allah kecewa. Ketahuilah bahwa nanti di akhirat ketika Allah mempertanyakan catatan amal kita, itu kata para ulama, ya dalam hadis dikatakan bukan lagi wajah kita merah padam karena malu, tapi daging-daging di wajah kita berjatuhan karena malunya sama Allah Subhanahu wa taala ketika catatan amal itu dibuka. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, memaafkan kita, dan meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Ada dua hal atau sampai 3 hal lagi kata para ulama tasawuf, ya, tentang menjaga takwa kita. Yang berikutnya adalah yang ketiga yang disebut dengan al-muhasabah. Muhasabah artinya adalah menghitung-hitung amal kita. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Allah menjelaskan tentang muhasabah ini diapit oleh 2 kalimat takwa. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan tidak ada takwa tanpa muhasabah, ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri menghitung-hitung, menyaksikan, memastikan, melihat apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok.
wattaqullah. Sekali lagi, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Dari sini para ulama menyatakan bahwa muhasabah itu tidak bisa tidak. Kalau kita mau mencapai derajat takwa, kita hitung-hitung. Kira-kira dari bangun tidur tadi apa yang kita lakukan? Bangun tidur, sholat subuhnya udah kesiangan. Lalu kemudian kita marah sama istri kita, atau sama suami kita, atau sama anak kita, atau sama kakak kita, atau sama adik kita. Habis itu kemudian kita berangkat, kalau lupa baca bismillah, pakai. Kira-kira kalau seperti itu terus, kira-kira kita masuk kemana golongannya kalau kita meninggal? Maka dari sejak bangun tidur kita muhasabah. Dari misalnya kita sholat zuhur, dari subuh sampai zuhur itu apa yang kita lakukan? Oh, banyak yang baiknya, mudah-mudahan Allah ridho kita. Kemudian dari zuhur sampai asar begitu dan seterusnya. Itu yang disebut dengan muhasabah. Kemudian kata para ulama tasawuf yang berikutnya adalah yang disebut dengan al-mu'aqobah. Mu'aqobah berasal dari kata aqobah yang artinya adalah hukuman. Maksudnya apa? Kata para ulama tasawuf, kalau kalian itu melanggar, jangan dibiarin. Hukum diri kita sendiri. Ya. Ada seorang sahabat, ulama salafus salih ya, yang dikatakan dalam satu kesempatan, dalam satu perjalanan, dia kemudian melihat negeri itu sudah runtuh, sudah hancur. Lalu kemudian ketika melihat itu, terus dia berpikir, ini kapan ya negeri ini dibangunnya? Lalu kemudian dia ingat, ngapain saya berpikir yang gak ada manfaatnya? Lalu dia menghukum dirinya dengan berpuasa setiap selang sehari selama 1 tahun. Untuk kafarat dari berpikir yang seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita melakukan maksiat? Ya. Para ulama terdahulu itu mereka menjaga. Di antara mereka ada yang ketika misalnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kita tahu ya, dalam satu kesempatan beliau terlambat untuk takbiratul ihram, sholat asar. Gara-gara beliau sedang di kebunnya, kebun yang luar biasa indah di Madinah. Ketika dia terlambat takbiratul ihram, langsung dia sedekahkan kebun itu karena Allah. Ya. Itu mu'aqobah. Kalau kita melanggar, hukum diri kita, jangan dibiarin. Ya. Supaya apa? Supaya nggak berulang lagi. Kalau kita sudah menghukum sekali, kita nggak akan ulang lagi kesalahan itu. Ya. Nah kemudian kata para ulama tasawuf, ya, yang berikutnya, yang terakhir, cara atau kiat untuk mencapai derajat takwa adalah al-mujahadah. Mujahadah artinya sungguh-sungguh, berjuang, serius, tidak main-main. Ya. Mujahadah untuk apa? Untuk keseluruhan proses tadi. Dari sejak muahadah, mengingat perjanjian kita dengan Allah, muraqabah, merasakan pengawasan Allah, muhasabah, kita menghitung-hitung diri kita, muaqabah, kita kemudian menghukum kalau salah, itu semua dilakukan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Kata Allah di akhir surah Al-Ankabut, ya, dikatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Luar biasa ayat ini. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari jalan-jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Itu ada lam taukid, ada nun taukid. Sungguh-sungguh benar-benar akan kami bimbing mereka kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan beserta bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa El Sinta dimanapun berada, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kiat-kiat tadi, bukan demi siapa-siapa, tapi demi diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita selamat. Perbaiki diri kita, aslih nafsak, wad'u ghairak, ajak orang lain, keluarga dekat, teman-teman, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diridhoi di bulan penuh kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.